Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pengenalan, pencarian, dan penyitaan barang bukti digital. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurlinda Priliani sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Rasiden Raja Saputra Rama sebagai pemateri kedua dan Ahmad Fisa Ramadan sebagai pemateri ketiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan barang bukti digital. Apa itu barang bukti digital? Barang bukti digital adalah informasi atau data elektronik yang diambil dari perangkat dan media digital seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, hard disk, USB drive, kartu memori, dan media penyimpanan lainnya yang digunakan sebagai bukti dalam proses penyelidikan dan penuntutan suatu kasus. Perkembangan teknologi telah menyebabkan kegiatan kriminal juga beralih ke ranah digital seperti kejahatan siber, cyberbullying, penipuan online, dan lain-lain. Oleh karena itu, barang bukti digital menjadi kunci penting dalam mengungkap dan menuntut pelaku kejahatan digital. Adapun jenis-jenis barang bukti digital, yang pertama adalah data perangkat keras atau hardware, misalnya komputer, laptop, ponsel cerdas, tablet, USB drive, kartu memori, dan perangkat penyimpanan. Yang kedua ada data perangkat lunak atau software, yaitu informasi terkait dengan aplikasi, sistem operasi, dan perangkat yang berjalan di dalam perangkat. Yang ketiga ada jaringan atau network, di mana data lalu lintas jaringan, catatan log, alamat IP, dan aktivitas online. Yang keempat ada data media sosial, yaitu berisi informasi dari platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sejenisnya. Yang terakhir ada data cloud atau data yang disimpan di layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan lainnya. Adapun peranan dari barang bukti digital ke dalam kasus-kasus kriminal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan siber, yaitu pelanggaran keamanan siber, peretasan, dan penipuan online. Kedua ada cyberbullying, yaitu bukti chat atau postingan yang digunakan untuk melecehkan atau merugikan orang lain secara online. Yang ketiga ada pencurian identitas, yaitu data pribadi yang digunakan untuk tujuan penipuan. Yang keempat ada tindakan terorisme, yaitu komunikasi dan perencanaan tindakan teroris melalui platform digital. Yang terakhir ada kasus kejahatan konvensional, yaitu bukti digital sebagai penguat dalam kasus kejahatan biasanya seperti pencurian dan perampokan. Yang kedua ada pencarian barang bukti digital. Dalam pencarian barang bukti digital ada langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan, yaitu adalah analisis kasus, yaitu menentukan jenis barang bukti digital yang diperlukan dan relevan untuk kasus yang sedang diselidiki. Yang kedua, surat perintah pencarian, yaitu mendapatkan surat perintah pencarian dari otoritas yang berwenang sebelum melakukan pencarian terhadap perangkat atau media digital seseorang. Yang ketiga ada tim ahli digital forensik, yaitu membentuk tim ahli digital forensik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengamankan dan menganalisis barang bukti digital. Yang keempat ada perangkat dan perangkat lunak forensik, yaitu memastikan ketersediaan perangkat dan perangkat lunak forensik yang diperlukan untuk mengekstraksi dan menganalisis data dari perangkat digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rasiden Rajasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan untuk materi slide 9, yaitu metode dan teknik pencarian. Metode pencarian yang umum digunakan dalam penanganan barang bukti digital meliputi: yang pertama, imaging, membuat salinan identik dari perangkat digital untuk mencegah perubahan atau kerusakan data asli. Yang kedua, data carving, mengambil informasi yang hilang atau terhapus dari perangkat penyimpanan. Yang ketiga, keberadaan fisik dan logis, mencari data berdasarkan lokasi fisik dan informasi logis yang tercatat dalam sistem. Teknik pencarian yang biasa digunakan adalah: yang pertama, pencarian manual. Penyidik melakukan pencarian manual untuk mencari bukti di perangkat digital. Yang kedua, pencarian otomatis menggunakan perangkat lunak forensik untuk membantu mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti secara otomatis. Selanjutnya, alat dan teknik pencarian barang bukti digital. Perangkat lunak digital forensik. Perangkat lunak digital forensik adalah aplikasi yang digunakan untuk mengekstraksi, menganalisis, maupun mengelola bukti digital. Beberapa perangkat lunak forensik populer meliputi: yang pertama ada Ncase, salah satu perangkat lunak forensik yang terkemuka dengan berbagai fitur analisis yang kuat.
Yang kedua, Forensic Toolkit atau FTK, alat forensik yang dapat memproses dan menganalisis data dengan efisien. Yang ketiga, AutoPSI, perangkat lunak sumber terbuka atau open source untuk analisis forensik. Kemudian B, Forensik komputer dan jaringan. Forensik komputer dan jaringan adalah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital dari sistem komputer dan jaringan. Beberapa langkah penting dalam forensik komputer dan jaringan meliputi: yang pertama, pengumpulan bukti, identifikasi, mengamankan dan mencatat bukti digital dari berbagai sumber. Yang kedua, pemulihan data, menganalisis dan memulihkan data yang terhapus atau tersembunyi. Yang ketiga, analisis log, menganalisis catatan log aktivitas untuk mengidentifikasi jejak dan kejadian yang mencurigakan. C. Teknik ekstraksi data. Teknik ekstraksi data digunakan untuk mengambil informasi yang relevan dari perangkat dan media digital. Beberapa teknik ekstraksi data termasuk imaging, membuat salinan forensik dari media digital untuk mencegah perubahan data asli; data carving, mengambil data yang terhapus berdasarkan pola tanda tangan khusus dari berbagai jenis file. Yang ketiga, recovery password, menggunakan teknik untuk memulihkan atau membuka kunci akses terhadap data yang terlindungi oleh password. Kemudian selanjutnya, aspek hukum dalam pencarian barang bukti digital. Pencarian barang bukti digital harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak privasi, hak atas kehormatan dan proporsionalitas, wewenang dan batasan penyidik dalam pencarian. Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pencarian barang bukti digital berdasarkan surat perintah pencarian yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Surat perintah pencarian merupakan dokumen hukum yang memungkinkan penyidik untuk melakukan pencarian dan penyitaan barang bukti digital. Surat perintah pencarian diberikan oleh pengadilan atau lembaga berwenang setelah mempertimbangkan bukti dan argumen yang disajikan oleh penyidik. Izin hukum diperlukan untuk mengakses data digital yang berada di luar wilayah yurisdiksi negara atau ketika data disimpan oleh penyedia layanan pihak ketiga. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Risa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sini saya akan melanjutkan di materi yang sudah dibaca dari teman kelompok saya, itu Rasidin Rajasa. Di mana di sini slide 14 ada penyitaan barang bukti digital. Penyitaan barang bukti digital harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur yang tepat. Beberapa langkah penting dalam prosedur penyitaan yang tepat meliputi: pertama, memastikan adanya surat perintah pencarian yang sah sebelum menyita barang bukti. Kedua, menyimpan dan mencatat bukti digital dengan rapi untuk menghindari perubahan atau kerusakan. Ketiga, menggunakan tanda pengaman atau segel untuk melindungi bukti dari gangguan. Pengaman barang bukti digital ini penting untuk mengamankan barang bukti digital dengan baik agar bukti tersebut tidak rusak, hilang, atau berubah sebelum dihadirkan di pengadilan. Adapun langkah-langkah pengamanan barang bukti digital meliputi: pertama, menyimpan barang bukti dalam ruangan yang aman dan terkunci. Kedua, menghindari mengambil tindakan atau menggunakan perangkat yang tepat yang dapat mengubah atau merusak data dalam barang bukti. Ketiga, menerapkan tanda pengaman pada perangkat penyimpanan atau media digital. Tantangan dalam penyelidikan barang bukti. Tantangan dalam penyelidikan barang bukti digital terkait kriptografi dan enkripsi termasuk kesulitan dalam mendeskripsi data transkripsi jika tidak ada kunci deskripsi yang tepat, keberadaan alat dan perangkat lunak enkripsi yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan bukti. Tantangan dalam menyelidikkan barang bukti digital terkait penghapusan dan pengacakan atau data meliputi kesulitan dalam memulihkan data yang telah dihapus atau dihapus secara permanen, penggunaan teknik pengacakan yang menyulitkan identifikasi asal-usul data.
di mana kesimpulan dari materi ini pentingnya peran barang bukti digital dalam penegakan hukum. Barang bukti digital memiliki peran krusial dalam penegakan hukum di era digital saat ini. Bukti digital membantu mengungkap dan menuntut pelaku kejahatan di berbagai kasus, termasuk kejahatan cyberbullying, penipuan online, dan lain-lain. Keberhasilan dalam penanganan barang bukti digital dapat memastikan keadilan dan keamanan masyarakat. Adapun upaya peningkatan kompetensi dan keahlian penyidik dan ahli forensik harus terus meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam menghadapi tantangan teknis dan etika dalam penanganan barang bukti digital. Pelatihan reguler dan sumber daya yang memadai harus disediakan untuk mengasah kemampuan dalam forensik digital dan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sekian berikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan mengenai pengenalan, pencarian, dan penyitaan barang bukti digital. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.